Silakan duduk kembali. Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI, masa bakti tahun 1992-1997 dimulai, diawali dengan sambutan Ketua DPR RI Bapak Haji Wahono. Para Menteri Kabinet Pembangunan 6, yang terhormat para anggota Dewan beserta istri, saudara para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk senantiasa memanjatkan puji pada setiap kesempatan yang berbahagia dan dasar kedua sampai 7 dengan saudara Presiden Menteri pada malam yang berbahagia ini. Senang memenuhi undangan kami. Hadirin yang kami muliakan, tidak lama lagi atau tepatnya 4 hari lagi, kami dan para anggota Dewan masa bakti yang 1992-1997 akan mengakhiri masa tugas pengabdian kami sebagai anggota Dewan. Setelah 5 tahun mengemban tugas sebagai wakil rakyat yang kami sadari sepenuhnya masih belum memenuhi harapan kita semua. Tugas-tugas yang kami emban itu dapat terlaksana karena adanya kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah melalui pasangan kerja masing-masing. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terbina selama ini. Sekaligus dengan kami memohon diri pada mitra kerja kami, yaitu saudara Presiden beserta seluruh anggota Kabinet Pembangunan dan para pimpinan lembaga non-departemen. Kerjasama yang harmonis, saling menghargai dan saling menghormati tugas konstitusional masing-masing telah memungkinkan kami juga menyelesaikan tugas-tugas kami, sekaligus telah memberikan motivasi untuk berprestasi lebih baik lagi dan mewujudkan amanat pemerintahan rakyat. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan sebagaimana diatur oleh tata tertib DPR telah pula menggema kepada masyarakat umum berkat peranan mass media, baik media cetak maupun media elektronik. Peranan insan pers yang mampu memasyarakatkan Dewan dan bahkan memberikan kritik-kritik yang tajam telah mewarnai kiprah lembaga ini dan mewujudkan demokrasi Pancasila. Untuk itu atas nama Dewan kami ucapkan terima kasih. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan hadirin yang berbahagia. Jika di dalam setiap rapat kerja, para anggota Dewan melontarkan kritik-kritik yang bernada keras bagi pelaksanaan fungsi pengawasan kami, atau munculnya silang pendapat dan beberapa hal adalah dalam rangka merumuskan suatu keputusan yang terbaik melalui kesepakatan dalam musyawarah. Dalam kerangka yang lebih luas, kritik itu sebenarnya merupakan upaya mensukseskan tugas-tugas yang timbang mandataris dan melaksanakan garis-garis besar haluan negara, sekaligus menumbuh kembangkan aspirasi yang ada di dalam masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi Pancasila itu sendiri. Tetapi apakah tantang-tantang legislasi Dewan untuk disahkan menjadi undang-undang 5 dengan menjamin seoptimal mungkin pelaksanaan hak sebagaimana diatur oleh peraturan tata tertib tersebut akhirnya akan sangat tergantung pada semangat dan political will para anggota DPR yang akan datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa gembira dapat memenuhi undangan Saudara Ketua DPR untuk hadir dan memberikan sambutan pada acara silaturahmi para anggota DPR masa bakti 1992-1997 sekarang ini. Acara silaturahmi anggota DPR yang dihadiri oleh Presiden seperti yang berlangsung sekarang ini bukan saja sesuai dengan tradisi masyarakat kita, tetapi juga merupakan kebiasaan yang baik bagi hubungan antara DPR dan Presiden. Dalam kehidupan kenegaraan kita, hubungan antara DPR dengan lembaga kepresidenan sangatlah erat. Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR yang memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden harus bekerja sama dan diawasi oleh DPR. Konvensi kenegaraan kita selama 3 dasawarsa ini menunjukkan bahwa kedua lembaga tinggi negara ini merupakan dua mata rantai dari keseluruhan mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahunan. Para pendiri negara memang menginginkan terwujudnya hubungan yang akrab dan komunikasi yang lancar di antara lembaga penyelenggara negara. Secara jelas mereka menyatakan bahwa negara kita didirikan berdasarkan semangat kekeluargaan dan semangat kebersamaan. Tentu saja seluruhnya itu perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengurangi objektivitas dan kelugasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab konstitusional masing-masing lembaga. Sebagai lembaga tinggi negara, DPR mempunyai 3 tugas konstitusional yang penting, yaitu mendampingi Presiden dalam pelaksanaan kekuasaan legislatif, melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan, dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah. Dengan keterkaitan tugas yang demikian erat, adalah tepat sekali jika para anggota Dewan menyebut pemerintah sebagai mitra kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Baik Dewan maupun Presiden mempunyai pedoman yang sama dalam melaksanakan tugasnya, yaitu garis-garis besar hal negara yang memuat arahan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk kurun waktu 5 tahunan. Untuk dapat dilaksanakan arahan GBHN ini memerlukan tindak lanjut oleh Presiden, baik dalam bentuk replika maupun dalam wujud rancangan undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintahan lainnya. Dalam penjabaran ini, Presiden tidak dapat bertindak sendiri, tetapi harus mendengarkan sungguh-sungguh pandangan Dewan dan para anggotanya. Tentu sulit bagi Presiden untuk hadir secara pribadi dalam seluruh rapat panitia atau rapat komisi DPR. Untuk itu Presiden diwakili oleh para menteri. Sebagai penanggung jawab pemerintahan negara, saya mengikuti dengan cermat hubungan kerja antara para menteri dengan panitia-panitia dan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa para menteri serta staf harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum maju ke pertemuan dengan para anggota DPR. Mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan para wakil rakyat
yang bukan saja mempunyai berbagai pengalaman yang cukup lama, tetapi juga mempunyai pengabdian yang tinggi kepada tugas dan diamanatkan oleh rakyat dan konstitusi kepada mereka itu. Apalagi jika kita ingat bahwa cukup banyak para anggota Dewan yang mempunyai masa tugas selama beberapa periode, sehingga sangat menguasai bidang tugas yang ditanganinya. Para menteri juga sangat sadar bahwa meskipun tidak bisa diberhentikan oleh Dewan, namun jika kurang persiapan, mereka bukan saja bisa mendapatkan kesulitan dengan para anggota Dewan, tetapi juga dengan pendapat umum. Secara khusus, saya sangat menghargai kerjasama, pengertian, kesabaran, dan kearifan para anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya. Kerjasama, pengertian, kesabaran, dan kearifan para anggota Dewan ini penting. Sebagai negara yang sedang membangun, kita masih memiliki banyak kekurangan di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan. Kekurangan itu hanya bisa diperbaiki setahap demi setahap sebagai bagian menyeluruh dari pembangunan nasional. Tugas pemerintahan akan jauh lebih sulit jika sebagai mitra kerja pemerintah, DPR tidak ikut mempertimbangkan kondisi objektif yang dihadapi oleh pemerintah. Bangsa kita masih perlu waktu lagi untuk memperkaya pengalaman pemerintahan, untuk mengelola negara sebesar dan sekompleks seperti sekarang ini. Tradisi kenegaraan kita dalam berbagai bidang masih harus kita bangun. Tidak mustahil sebagian kebijakan dan strategi itu kurang tepat dan memerlukan perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hubungan ini, seluruh kebijakan dan strategi yang telah, sedang, atau akan dianut pemerintah pada dasarnya merupakan rintisan yang jika terbukti baik akan kita mantapkan dan jika kurang tepat akan kita koreksi. Saya percaya bahwa saudara-saudara semua juga menghadapi tantangan yang sama dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sesekali bisa saja terjadi bahwa hasil pembahasan yang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya mungkin ternyata masih belum mampu menampung aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat yang hendak diatur itu. Memang tidaklah mudah menampung aspirasi dan kepentingan dari masyarakat kita yang sangat majemuk, makin cerdas, makin sadar akan hak-haknya, serta makin dinamis. Dan tidak jarang juga makin tidak sabaran. Karena itulah para pendiri negara selalu mengingatkan kita kepada dinamika masyarakat Indonesia yang sekarang kita kristalisasikan dalam wawasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Saudara-saudara sekalian, 5 hari lagi akan dilantik para anggota DPR hasil pemilihan umum 1997 yang lalu. Sebagian dari saudara-saudara masih ada yang tetap duduk sebagai anggota lembaga tinggi negara ini. Sebagian lainnya akan melanjutkan perjuangan mengabdi pada bangsa dan negara di bidang-bidang yang lain. Termasuk kelompok manapun saudara-saudara nanti, pengalaman yang telah saudara-saudara peroleh selama mengabdi sebagai anggota Dewan bukan main besar nilainya. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi bangsa dan negara kita. Secara menyeluruh, saudara-saudara mempunyai wawasan yang luas dan pengalaman dalam memberikan arah dan mengendalikan perangkat-perangkat lembaga penyelenggara negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak banyak warga masyarakat kita yang berkesempatan memperoleh kehormatan sebesar dan setinggi itu. Dimanapun tempat dan bidang pengabdian kita setelah ini, marilah kita teruskan perjuangan
dengan semangat dan pengabdian yang sama dengan yang telah kita tunjukkan selama ini. Perjuangan kita sebagai bangsa menuju suatu masyarakat yang lebih maju, lebih adil dan lebih makmur masih panjang dan berat. Dalam perjuangan panjang dan berat itu, kita masih menghadapi demikian banyak masalah, tantangan dan peluang. Semuanya itu hanya mungkin kita selesaikan, kita jawab dan kita manfaatkan dengan mendayagunakan seluruh potensi dan kekuatan nasional kita. Arah yang kita tempuh selama ini sudah benar, seperti terlihat dari banyaknya kemajuan yang sudah kita capai sebagai bangsa. Namun, kita tidak mungkin luput dari berbagai kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Adalah selayaknya jika dalam kesempatan ini sekali lagi, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas bersama kita selama ini, serta minta maaf sekiranya sesekali berbeda pendapat dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semoga Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى بهداية رب العالمين آمين يا رب العالمين. Ya Allah, dengan menyebut asma-Mu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami hamba-hamba-Mu memuja, memuji-Mu dan bersyukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Hingga malam hari ini kami dapat menyelenggarakan silaturahim para anggota DPR RI masa bakti 1992. Engkau limpahkan berkah dan keselamatan pada kami semua, dan tambahkan pula karunia-Mu lebih dari yang sudah. Ya Allah, demi masa 5 tahun telah kami lalui, tugas dan amanat Engkau dan amanat rakyat bangsa kami, bangsa dan negara kami, guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata, material spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.